warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Gabriela Betalino dengan NIM C101230005. Saya Rianti Dep Umar dengan NIM C101230020. Saya Siskarina dengan NIM C101230028. Saya Nur Hidayah dengan NIM C101230004. Saya Laras Timentido dengan NIM C101230017. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang tata kelola dan praktik bank sentral. Bank sentral memiliki peran penting dalam kestabilan ekonomi dan keuangan suatu negara. Tata kelola bank sentral didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Yang pertama ada independensi. Bank Indonesia bersifat independen, berada di luar pemerintah, serta berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tanpa campur tangan pihak lain. Bank Indonesia bebas menetapkan target inflasi, strategi kebijakan, instrumen moneter, dan pengelolaan keuangan. Namun, hasil pengelolaan tetap dipertanggungjawabkan kepada DPR. Yang kedua ada transparansi. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan mengenai tujuan kebijakan moneter, publikasi data ekonomi, informasi strategi kebijakan, serta komunikasi keputusan seperti perubahan suku bunga. Hal ini untuk memastikan masyarakat dan pelaku ekonomi memahami arah kebijakan moneter. Yang ketiga, akuntabilitas. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan kinerja, anggaran, dan pelaksanaan kebijakan kepada DPR dan masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh DPR, BPK, dan Badan Supervisi Bank Indonesia. Laporan keuangan tahunan juga dipublikasikan secara terbuka. Berikutnya adalah evolusi Bank Indonesia. Yang pertama, pada masa D-Javasche Bank tahun 1828 sampai 1953. Didirikan Belanda sebagai bank komersial, lalu diberi hak mengedarkan gulden serta menjalankan fungsi kredit, simpanan, clearing, dan pengawasan perbankan. Kedua, nasionalisasi dan lahirnya Bank Indonesia tahun 1953. Setelah merdeka, D-Javasche Bank dinasionalisasi dan berubah menjadi Bank Indonesia dengan tugas utama menjaga stabilitas rupiah dan mengatur perbankan nasional. Ketiga, pemisahan fungsi komersial pada tahun 1968. Bank Indonesia berhenti sebagai bank komersial dan fokus menjadi bank sentral yang menjaga stabilitas moneter serta mendukung pembangunan ekonomi. Yang keempat, independensi Bank Sentral tahun 1999. Bank Indonesia menjadi independen, bebas dari intervensi pemerintah dengan tujuan tunggal yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang kelima ada penguatan kedudukan konstitusional pada tahun 2002. Pada tahun ini posisi Bank Indonesia semakin kuat karena secara resmi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D. Artinya, Bank Indonesia diakui sebagai lembaga resmi negara yang berperan mengatur dan menjaga kebijakan moneter. Hal ini membuat Bank Indonesia punya dasar hukum yang jelas dan lebih dipercaya dalam menjalankan fungsinya. Yang keenam, ada penyempurnaan tugas dan wewenang di tahun 2004. Tahun ini, aturan tentang tugas dan wewenang Bank Indonesia dibuat lebih jelas, terutama soal pengawasan perbankan. Dengan aturan baru ini, Bank Indonesia tidak hanya mengatur uang dan kebijakan moneter, tetapi juga punya tanggung jawab lebih besar untuk menjaga agar bank-bank di Indonesia berjalan sehat. Ini penting agar sistem keuangan tetap stabil. Dan yang terakhir, ada independensi yang lebih kuat di tahun 2009. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia makin ditegaskan sebagai lembaga yang independen. Artinya, Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain dalam mengambil keputusan, tetapi tetap harus bertanggung jawab secara terbuka dan transparan kepada masyarakat.
Dari perjalanan ini kita bisa lihat bahwa Bank Indonesia telah berubah jauh. Awalnya hanya sebuah bank komersial peninggalan kolonial, sekarang sudah menjadi bank sentral independen yang fokus menjaga kestabilan nilai rupiah dan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sini juga ada perbedaan praktik bank sentral. Yang pertama itu Bank of Canada, independensi. Dalam praktiknya, Bank of Canada memiliki kontrol terhadap kebijakan. Di sini juga ada Dewan Gubernur, terdiri dari 1 gubernur dan 4 deputi gubernur dengan kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada Bank of Japan. Independensi tidak sepenuhnya independen hingga saat ini. Yang Dewan Gubernur, kebijakan moneter ditentukan oleh Dewan Kebijakan Bank yang terdiri dari gubernur, 2 wakil gubernur, dan 6 anggota yang dipilih kabinet serta disetujui parlemen. Yang ketiga, Federal Reserve Amerika Serikat. Independensi sangat kuat karena adanya pembagian kewenangan antara Federal Reserve Bank, FOMC, dan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur berjumlah 7 orang dan semuanya merupakan anggota tetap. Yang keempat ada Eropa Central Bank. Independensi dijamin oleh Maastricht Treaty. Dewan Gubernur terdiri dari 6 anggota, Dewan Eksekutif serta Gubernur Bank Sentral dari 19 negara anggota Euro. Yang kelima ada Bank of England. Independensi tidak tergabung dalam Eropa Monetary Union sehingga memiliki kewenangan tersendiri. Dewan Gubernur terdiri dari Dewan Khusus Bankland. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik bank sentral di berbagai negara besar di dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, Inggris, Kanada, hingga Jepang. Baik, yang pertama adalah Federal Reserve Amerika Serikat. Federal Reserve terdiri dari Board of Governors, 12 Federal Reserve Banks, dan FOMC. Mereka mengatur suku bunga, operasi pasar terbuka, dan discount rate. Uniknya, kepemilikannya campuran antara pemerintah dan swasta. Yang kedua adalah European Central Bank, ECB, bisa dibilang bank sentral paling independen di dunia. Tugasnya adalah mengatur kebijakan moneter di zona euro, dan negara anggota tidak boleh ikut campur dalam keputusannya. Yang ketiga adalah Bank of England. Di Inggris, suku bunga ditentukan oleh Monetary Policy Committee. Bank ini independen dari ECB, jadi keputusan moneter mereka berdiri sendiri. Yang keempat ada Bank of Canada. Dewan gubernurnya lebih kecil tapi justru memiliki kendali penuh atas kebijakan moneter negara. Yang kelima ada Bank of Japan. Di Jepang, kebijakan moneter ditentukan dewan, tetapi masih ada pengaruh pemerintah, terutama dari Kementerian Keuangan. Demikian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.